Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sire, Dot, sehat apa kabar? sehat Dot, alhamdulillah sehat. Oke, jadi kita udah live streaming. Udah. Udah Mbak, dari tadi Mbak. Aduh, Udah 3 orang nih yang nonton nih, mantap, sahabat-sahabat mantap. setia. Coba yel-yelnya Oh kemarin iya, apa Mbak? nah, Yel-yelnya. bangun, belajar, share. Wah, itu yel-yelnya ya. Nah, jadi yang tidur bangun, Mm-mm, udah belajar, belajar, share. Artinya apa? mm. Kalian nonton harus sekalian belajar. Oke, Kalian share supaya orang yang nggak tahu jadi tahu. oke. Bangun-bangun. Apa tadi? Bangun, belajar, share. Oh, bangun-bangun, belajar-belajar, share-share. Jadi yang tidur bangunin, Mm-mm. udah suruh belajar. Dekat video kita belajar, habis itu share. Oh, gitu yel-yelnya teman-teman. Bangun-bangun, belajar-belajar, share-share. Jadi Mm. kalian yang kawan tidur bangunin, udah nonton video, belajar video kita. Jadi di sini banyak pelajaran dat. Oke, Mbah, salam-salam dulu, Mbah, buat Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah. Jadi salam untuk teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Eh, Doanya supaya kita lancar, ya kan? Jadi gimana teman-teman di sana? Wah, jadi Malaysia udah hadir, Mbah. Terima kasih untuk Malaysia udah hadir duluan ya. Udah Siantar Terus hadir. ntar Habis itu Tangsel apa Tangsel? Apa Tangsel? Kalimantan. Kalimantan. Sarawak Malaysia hadir. Masih udah hadir. Lombok hadir. Share terus, belajar. Yang tidur bangunin. Oh, Yogyakarta hadir, Mbah. Makasih Jamber hadir. Oh, udah banyak, Mbah. Ini berarti. Ini kita malam ini kita mau bikin bonus kita. Wah, bonus. Jadi mungkin sekali-sekali kalian mau lah nengok alam gaib kayak mana, benda-benda alam gaib. Kan? Oh, Nanti kita buktikan Oh. streaming nih. Kita cuma Oke. berdua aja ya. Jadi kami berdua nih, teman-teman. Hadir dari Sultan Betuah, Surabaya hadir, di situ Bondo hadir. Oke. Share teman-teman. Jadi kalian yang nggak tahu kan jadi tahu, nanti kita kasih tahu. Oke. Ini kita mau kasih bonus nih. Kasih bonus Mm. untuk melihat benda-benda. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya gimana sih benda gaib tuh cara ngambilnya. Ini kita buktikan juga bonus. Besok kita udah ngobatin lagi. Oh, Ini gitu. kita kasih bonus. Singapura hadir. Singapura. Nah, kabarnya Singapura. Mbah, ada yang nanya nih, Mbah. Apa tuh? Mbah Sire asal mana? Asal. Jadi kalau tanya asal Sumatera Utara. Oh, Kalau orang tua jelaslah dari Banten. Tetap juga, kan? Tetap juga. Tapi kita Puja Kusuma. Puja Kusuma. Apa tuh Puja Kusuma, Mbah? Jadi banyak yang nggak tahu nih Puja Kusuma apa tuh. Nggak tahu. Aku tahu lah, yang nonton nih yang nggak tahu. Coba dulu dia apa? Puja Kusuma putra Jawa kelahiran Sumatera. Gitu teman-teman. Jadi kalau asal orang tua tetap dari Banten. Udah kalau kelahiran di Sumatera Utara, tempatnya di Binjai. Jadi ya Mbah. Terus. Enggak, saya baca komen nih Mbah. Aduh. Enggak ada Mbah, baca komen dari Lombok hadir, Palembang hadir. Udah Jadi udah banyak sih Mbak. jadi gini kan, maksudnya kalau komen itu komen maksudnya harus kalian ada ngasih pesan-pesan, artinya supaya kalian dapat juga. Jadi kalian jangan nonton kita aja, maksudnya kalian tanya bisa tanya apa maksudnya supaya kita bisa jelasin selama kita bisa. Gitu maksudnya kan selama ini kan banyakan teman-teman nengok hasil perbuatan apapun teman-teman YouTube aja. Kan maksud awak
kalian apa sih itu misalnya kalian nggak tahu iba apa komen bah ini apa gitu maksudnya sekalian nonton tapi kalian bisa dapat jawabannya. Oh gitu. Kan tambah ilmu kan gitu. Hmm. Maksudnya Pak. Nah, itu maksudnya supaya ada umpannya juga nonton. Oh, jadi nanya-nanya silakan teman-teman. Ya, maksudnya supaya kalian itu kawan-kawan tadi yang nggak tahu jadi bisa tahu benar jadi supaya nggak nonton cuma-cuma aja. Oh, ini ada yang tanya nih Mbak, tapi nggak nyambung sama Apa tema kita apa-apa. malam ini. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau mau jadi saudara, apa mau kita jawab selama kita bisa tahu. Oke, jadi yang nanya Mbak, ini langsung nelpon saya Mbak. Jadi ada yang nanya tentang penyakit, dia ibunya ini sakit apa ya? Ginjal Mbak, jadi udah cuci darah. Itu obatnya apa gitu tadi Mbak? Jadi kalau sudah cuci darah, mohon maaf, saudara awak angkat tangan. Kenapa? Kalau cuci darah itu berarti sudah medis itu yang nanganin, udah nggak bisa kita campur pakai obat yang Tradisional. lain-lain. Oh Harus gitu. kita apa? Jadi kayak kanker juga kanker payudara yang belum dioperasi kita mesti bisa bantu. Kalau yang belum Kalau operasi. yang belum operasi. Jadi kalau yang udah operasi kita terus terang aja kita nggak bisa bantunya karena itu udah ditanganin sama dokter kan. Apalagi yang udah cuci darah. Kalau dalam batin kepingin kali pun mau nolongnya, cuman apa boleh buat kan memang kita nggak sampai situ kemampuan ilmu tadi. Gitu. Jadi diakuin aja. Gitu. Kita ngomong seperti ini kita nggak mau kita pura-pura bisa ini kita nggak mau kita tantang aja. Jadi maksudnya orang itu supaya tahu tujuannya memang kemana gitu. Jangan pergi kemana-mana lagi gitu. Maksudnya supaya fokuslah dia. Oke. Oke Mbak Sire. Ada lagi Mbak? Nah, apa tuh? Nggak ada Mbak, cuma orang ini mau pesan-pesan aja. Kayaknya kita boleh lah nih Mbak jalan-jalan di sini. Ini kita Mm-mm. malam ini kita khusus kita kasih bonus, kita mau copet pusaka benda gaib. Orang bisa narik bisa kan gitu kan. Biasanya orang tuh narik kan. Ya, Mana Mbak? biasa orang tuh kalau ngambil pusaka tuh narik kan katanya kan gitu. Iya. Kita copet. Copet Kita benda copet. gaib. Kenapa kalau narik apa yang mau ditarik? Ya kan? Bingung juga apa yang mau ditarik. Ya. Kalau copet mungkin kita cari yang mantap. Mbah, sekalian cerita coba Mbah jelaskan ini tempat apa gitu-gitu Mbah. Sekalian rawang lah Mbah. Nah gitu. Jadi yang nengok pun. Jadi gini Dot, kita nggak mau kita bikin cerita bohong. Oh gitu. Kita nggak mau bikin cerita bohong. Kita nggak mau bilang, oh di sini tempatnya angker, di sini ada anak kecil, di sini apa. Kita nggak mau seperti itu kita. Artinya apa? Kita kalau misalnya udah ngomong seperti itu, berarti kita harus masukin barang kita, ya kan? Berarti udah masukin barang kita, ya kalian nontonnya cuma nengok maksud aja kan? Nggak ada umpannya juga. Iya. Jadi kita intinya kita cari penunggu sini yang paling kuat. Nah, jadi Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi. Signalnya muter-muter. Jadi Dot, Ya Mbah. udah sampai sini kita, udah sampai sini. Tapi tetap di situ juga. Dot. Iya apa tuh Mbah? Udah. Udah ini suka bikin orang parno aja. Udah. Nah, jadi di situ juga kita yang mantap. Di situ. Nah, itu juga mantap. Oke, balik lagi kita. Orang kita mau nyopet nanti kan kita suruh izin di sini untuk mengantar bendanya. Oke. Jadi teman-teman kami hanya berdua saja. Saya megang kamera, megang lampu juga teman-teman. Share. Supaya channel kita maju terus. Kelihatan ada banyak kuntilanak juga di sana, Mbah. Jangan lagi itu sayang. Kuntilanak tuh mana bisa nampak. Kamera. Jadi ini kita ngomong-ngomong tentang kehidupan awak ya. Boleh. Kehidupan awak tentang gaib ya. Oke, Jadi kita nunggu
Kalian share dulu, Ah. share tentang apa. Kita cita-cita dulu. Jadi Coba cita-cita dulu, Mbak. jadi saya diikuti mendamping atau diikuti sama Gek Banten sama Datu Hitam. Itu Datu Hitam tuh saya ngasih namanya, maksudnya biar supaya saya tuh bisa enak manggilnya. Jadi kalau ada yang bilang manusia tidak bisa melihat makhluk gaib atau jin, saya bingung juga. Karena saya bisa melihat. Nah, jadi itu cuma tuh. Udah. Nah, jadi saya ceritakan aja. Jadi umur. Oh ya, coba Mbak ceritain dari kecil, Mbak. Umur belum bisa baca lah, tapi udah bisa lari lah, udah bisa nakal lah. Umur 3 tahun gitu. Nah, jadi kami tinggal di perkampungan ikut sama kakek. Jadi belum pandai nengok jam. Jadi dengar suara bunyi gini, kedebuk 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 kedebuk. Jadi saya buka lah tuh pintu dapur tuh dia pakai palang gitu. Begitu saya buka merinding nih. Merinding nih, seru nih. Saya buka pas di depan pintu itu orang putih itu diikat itu, mukanya apa hitam. Ini kisah nyata Mas Irek kan? Kalau nanti bilang sumpah nanti awak udah kayak apa bos papa. Coba gawat itu kan. Udah, tapi kok katanya manusia nggak bisa nampak alam gaib, tapi saya bingung juga. Saya nampak ini cerita dulu kan. Nih cita-cita nyata nih ya. Jadi hantu poncong, supaya kalian tahu, dia kalau suaranya bunyinya itu terdengar suara kayak lompatan. Oh gitu itu pocong. Itu dia. Itu kok misalnya kita di rumah, dia keliling rumah kita itu. Oh gitu. Itu rumah. Sudah gitu dia satu langkah tiba-tiba udah sekitar jaraknya 50 meteran gitulah. Satu langkah gitu jarak 50 meter. Oke. Itu poncong. Udah. Tuh jadi satu poncong yang pernah langsung nampak langsung ya. Itu wujudnya kayak mana sih, Mas? Jadi pertama bunyi suaranya itu keliling rumah, penasaran karena belum pernah nengok jam tuh buka gini. Buka pasti depan mata ini. Jadi gue bilang, "Kek, bangun kakek, kenapa? Kek, ada orang pakai itu kan." Habis itu larinya ke belakang yang bubol. Kan langsung paginya ditebang kakek yang bubol. Tidak tanya kakek itu apa? Udah enggak apa-apa gitu. Udah. Habis itu janjian sama kawan. Nama kawannya Pak Ing. Pak I. Pak Ing. Jadi janjian mau maraton pagi. Maraton pagi. Di rumah kami jauh itu, mau jauh. Jadi setahu saya kalau misalnya kukuruyuk itu pasti udah jam 6 pagi. Hujan kukuruyuk keluarlah dari jalan. Jadi Assalamualaikum Bu, keluar rumahnya. Ada apa? Bu, bagaimana mau maraton katanya? Apa yang maraton jam 1 malam katanya? Kan arah baliknya katanya Gundurwo kayak mana? Gundurwo tuh kalau kita lihat makin lama makin besar tuh Gundurwo. Iya memang betul, Pak. Makin lama makin besar. Oh gitu. Udah Gundurwo. Itu. Ketiga, kalau dibilang katanya manusia nggak bisa lihat, tapi saya awak lihat juga. Lihat. Jadi intinya kalau yang sudah lihat itu berarti memang betul-betul jin itu tingkat tinggi lah, Dot. Kenapa makin tinggi, Dot? Kan? Jadi ada juga rumah, begitu buka pintu rumah tadi, ngontrak rumah, begitu buka dia duduk di depan TV rambut gondrong, cuma muka nggak nampak. Langsung begitu dia kayak nyata gitu. Tuh udah. Yang pertama kali yang herannya kakek ini, kakek Banten sama Datu Hitam. Datu Hitam. Jadi dari umur Lejang Tanggung itu awak nggak tahu bedakan mana manusia sama orang gaib itu nggak tahu. Karena dari kecil udah nampak ya, Mbak. Bedanya apa nggak tahu bedanya apa. Makanya sejak itulah langsung saya tidak percaya sama dukun. Apalagi kalau dukun itu makan banyak. Di situ baru tahu. Makanya pokoknya Dot, intinya kalau orang cerita tentang gaib itu, kalau yang awak lihat makanya senyum aja, nggak segampang itu. Nggak segampang itu Dot. Yang misalnya dia udah
dikasih belajar tentang pengobatan, duitin, nggak seperti itu juga Dot. Itulah dia. Jadi kalau kalian mau lebih jelas lagi apa cita-citanya boleh datang ke rumah. Mbak ceritain. Udah kalau kalian misalnya mau lihat nanti sama-sama kita lihatnya gimana. Itu dia. Jadi cerita kayak Banten sama Datuk Hitam tadi gimana Mbah? Jadi kalau misalnya masuk kamar itu Datuk Hitam dia meluk gini, meluk. Jadi kalau udah meluk itu kan kayak Banten di atas rabung itu kita ketawa-ketawa. Jadi orang tua tadi melihat awak tuh kayaknya kayak linglung lah, makanya datang orang tua ngeludak apa nih sembur-sembur tuh apa gitu kan. Tapi memang dibilang orang katanya kayak awak linglung padahal awak enggak. Cuma awak nggak bisa membedakan aja mana jin mana yang orang itu nggak bisa bedain ya Pak. Oh gitu. Jadi awak belajar sirang bedan itu udah tahun 92 mulai itu nyadut, mulai bisa paham. Paham. Jadi banyak belajar ilmu tadi ya, belajar ilmunya sama kayak Banten tadi. Banten. Jadi ilmu pokoknya semua ilmu itulah. Gitu. Itu belajar ilmu. Jadi bukan belajar sama manusia. Makanya saya nggak ada sirik, nggak ada dengki, nggak ada belajar ilmunya sama makhluk jin berada sirik dengki. Gitu. Makanya walau dikibuli santai aja. Mbak bilang tadi kan gini Mbah, manusia nggak bisa lewat jin, toh buktinya Mbah bisa. Ini bentar nih Mbah, ini karena aku belajar agama juga nih Mbah. Jadi kodratnya manusia tidak ada yang bisa melihat jin kecuali Nabi Sulaiman dulu karena dia raja dari segala makhluk. Nah, jadi kalaupun ada orang yang seperti Mbah nih yang bisa melihat jin, itu sudah dipastikan bantuan jin. Jadi coba bener nggak Mbah? Jadi bantuan jin. Sekarang ini kalau berteman sama jin kan ya bersama jin. Tapi kalau bertuhan sama jin terasa nggak? Bukan bertuhan. Jadi setiap orang yang bisa bantuan itu kan artinya kita bukan gini. Misalnya gini, kita di dalam game itu apa pasti kita ngomong seperti itu. Iya, jadi misalnya awak misalnya mau nanyaan di sana apa? Ya awak nanya sama kakek memang enggak maksud aku nih, Mbak. Kalau ada orang yang bisa melihat bantuan jin kan. Iya, artinya mata kita tuh udah dimasukin jin supaya jin itu bisa kita nengok bisa alam gaib gitu. Karena manusia tuh nggak bisa niat. Bener berarti itu Mbak ya. Makanya bilang tadi, bilang manusia nggak segampang itu. Makanya kalau orang ngomong tentang gaib-gaib itu, kalau misalnya dia nggak bisa, dia nggak ada efek sampingnya. Gitu. Tapi kalau dia bisa, ya ini kita nih. Coba jelasin Mbah yang apa muka bata batin tuh Mbah. Itu pula buka bata batin. Itu ada lagi ijazah buka mata batin lucu Mbah. Coba jelasin Mbah, banyak yang tanya nih Mbah. Itu bilang konyol, sekonyol-konyol kayak apa lah tuh, sekonyol-konyol lah tuh. Apa namanya tuh, ada lagunya tuh. Sekonyol-konyol itu. Buka bata batin kayak mana caranya buka bata batin? Batin gimana buka bata batin tuh? Jadi nggak semua orang bisa lihat jin berarti Mbak ya? Nggak ya? Makanya lucu ya. Lucu. Makanya aduh, geli. Jadi apa itu, tolong komen. Teman-teman kayak mau nanya gaib boleh tanya Mbak Sire. Nanti kata Mbak Sire pada video kali ini live stream malam ini dia mau kasih bonus buat kalian yang nonton, yaitu mewujudkan benda gaib. Wah, bukan tanggung nih teman-teman. Jadi selama ini kalian nengok mungkin di video-video lain cara narik bendanya itu ya kan, pakai apa namanya itu, di tanah atau di kayu kan gitu, atau di mana saja. Tapi kita enggak, terbang apa berangkat dulu kita tangkap nanti. Mana mungkin cepat.
itu. Ya, nanti kalian tengok nanti. Kita ngomong mana kita ngomong sasa kita. Supaya kalian tuh tahu beda-bedakannya. Kita bukan menggiring kalian itu untuk percaya sama kami, enggak. Supaya kalian itu tidak dibodohin. Mbah mau nanya, hantu itu berbahaya enggak? Yang jelas belum ada orang mati cek hantu. Belum ada. Belum ada cek hantu. Tapi kalau ketakutan, habis itu dia kelelepan ke sumur, mungkin ada Mbah ya? Enggak, yang jelas kalau ada orang mati cek hantu tuh pasti orang memang udah tingkahnya kayak hantu setan itu. Karena kalau misalnya manusia pasti enggak tega dia bunuh orang. Oh Tapi gitu. intinya, mana caranya coba? Dia mau bunuh kita atau ada orang mati takut-takutin hantu. Udah gitu kalau misalnya kuntilanak, suara kuntilanak tuh dia bunyinya kruk-kruk kayak ayam ngerem. Oh bukan kiki gitu? Bukan? Itu nanti itu ketawa itu nanti dia maksudnya nanti cuman dia ketawa itu ceritanya belakangan. Dia kalau usah bunyi kalian jalan bisa bunyi kruk 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 kruk. Itu berarti kalian perhatian sekitar kalian, tengok pokok besar yang bercabang. Itu kalian tengok atas kiri, pasti dia kakinya ini apa namanya itu dia sedang ngadain kukunya. Itu bunyi krek kayak ayam rem. Gitu. Itu misalnya begitu kalian tengok itu, begitu terbang dua-dua cekakan gitu. Gitu dia singgahnya di kayu-kayu cabang ini ya. Berarti selama ini yang kami lihat Mbak, hantu kuntilanak tuh, hantu naik merah apa segala macam itu enggak seperti itu ya Mbak? Enggak, itu kan apa? Itu kan hiburan. Oh enggak bener istilahnya. Berarti kalau udah bunyi krik gitu, kruk kayak merem. Nanti kalian bisa lihat kanan kiri kan. Tuh teman-teman tuh. Oh ya tandanya. Kalau dia ketawa itu kalau udah kita lihat baru dia terbang. Cekakaan. Iya, aku kok jadi ngeri Mbak. Makanya heran aja kalau ada pocong digendong apa. Itu kan ini dia hiburan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mbak. Hiburan. Jangan cerita hantu lah Mbak, takut Mbak. Oke, ini baca-baca komen nih teman-teman. Jadi malam hari ini Mbak Sire mau wujudkan benda gaib, kalian tungguin aja ya teman-teman. Kita live streamingnya santai, kita banyak cerita-cerita supaya kasih pencerahan biar kalian tuh paham teman-teman, membeda-bedakan. Jadi setiap yang nonton ada manfaatnya. Apa tadi Mbah yel-yelnya Mbah? Bangun-bangun, belajar-belajar, share-share. Wah itu teman-teman. Jadi yang yel-yelnya bangun-bangun, belajar-belajar, share-share. Wah. Jadi itu ada artinya. Jadi bangun, nonton video kita, belajar, share. Artinya kalian nonton video itu dapat ilmunya, kalian belajar, jangan nggak belajar apa yang kita buat itu. Jadi kalian yang tidak tahu jadi tahu. Begitu kalau tentang pengobatan dan pokoknya harus kalian ambil lah belajar itu. Ada yang komen nih Mbah, kalau dekat saya mau collab nih Mbah. Nih teman-teman. Jadi kayak mana Mbah kalau ada yang nanya collab? Nggak apa-apa ya. Kita senang gitu. Senang teman-teman. Jadi makanya kalau ada yang bilang katanya sombong itu lucu aja. Lucu ya. Lucu. Mungkin karakter Mbak Sire agak ngeri sih itu Mbak. Kalau cerita tentang ilmu kita harus jaga marwah ilmu tadi. Itu harga diri. Apalagi orang Banten Bung. Kan? Mbah itu punya apa tuh? Ada. Mbak Sire mau tanya. Apa tuh? Teman-teman saya kesurupan nih. Dan saya tuh bisa ngeluarin tanpa baca-baca. Apalagi amalan juga. Ntar ya. Mbak Sire, saya mau tanya. Teman saya kesurupan nih. Dan saya tuh bisa ngeluarin tanpa baca apa-apa. Hal pakai amalan juga bisa cepat keluar. Itu menurut Mbak Sire aku ada bantuan jin atau tidak? Nih biar kalian tahu nih orang kemasukan atau enggaknya. Sekarang ini. Coba jelasin Mbak. Jadi makhluk gaib itu enggak segampang itu dia bisa masukin ke tubuh orang. Dengar tuh. Coba kuat Mbak, suaranya suka. Jadi yang harus kalian dengar, makhluk gaib itu tidak segampang itu masukin tubuh manusia, karena manusia ini maha sempurna, makhluk paling sempurna. Jadi
kalaupun ada itu memang orang udah dipilih gitu, orang memang udah dipilih. Udah, jadi kalau misalnya ada teman yang kemasukan, udah cara nyembuhinnya gampang aja. Coba cari tahu. Bisikin aja, Bisikin aja. bisikin lagi kupingnya, kan rame. Ah. Nah, kalau orang psikotokan aku jangan sadar langsung. Oh gitu cara nyembuhinnya. Iya, karena dia apa? Karena nggak tahu ya, aku noko ya. Itu aja. Jadi kalau memang kemasukan yang asli itu gimana, Mbah? Dia misalnya kemasukan yang asli, Dot. Udah. Itu cukup gampang. Cukup gampang. Udah makan bilang cukup gampang. Kalau jin itu masukin dia, masukin. Udah. Masukin ke badan. Nampak dari pergerakan semua itu nampak. Pergerakan itu dari semua itu nampak. Artinya apa? Kan nampak. Misalnya dia kemasukan asli. Ini pundaknya ini aja. Dia masuk misalnya masuk gini-gini ban. Di belakangnya gini. Pupak langsung. Lompat langsung gini tuh. Iya. Itu kalau asli. Oh gitu. Kenapa maka kita bilang seperti itu? Dia pun Latah juga terkejut juga dan iya. Jadi itu Latah. Oh gitu. Itu juga. Makanya nggak segampang jin itu masuk ke badan orang. Jadi dia misalnya masuk tuh dia intip dulu ya. Kan ini, oh gitu. Intip dulu dia. Begitu masuk berarti kan orang itu memang pikirannya kosong, blank udah. Begitu udah masuk top kan. Oh dia pakai gaya apa dia kan, gerak badan tuh kan. Begitu dipukul punduknya langsung lompat, langsung terkejut dia. Dikirain sudah malaikat yang apa mukul dia kan. Tapi intinya kalau ada orang kemasukan, bisnis seperti itu aja. Apa tadi, Mbah? Kalau kita misalnya gitu, oh siapa nama kau gini-gini, dia pun melawan dia. Oh berontak harga diri dia ditengok orang rame. Oh makin keras itu yang gitu bisin aja. Udah pulang kalau orang lain bisa ketokin aku jangan. Itu ya. Gituin aja. Langsung sadar ya. Kalau misalnya dia tetap keras kan, udah ambil ini jari kan. Apa nampak teh lincong apa tuh kan coret aja dong gini. Sadar. Itu gini. Iya. Jadi nih, Mbak, saya baca komen juga nih, Mbak. Jadi kalau yang mediator tuh gimana, Mbak? Pakai ulat tadi. Pakai mediator itu namanya dia. Apa? Kadang lucu juga nih, Mbak. Mediumisasi sekarang trennya mediumisasi. Cuman Jadi kalau misalnya kemasukan bukan kita yang menanya baru dia menjawab kayak gitu. Ya kemasukan itu jin itu menanya ngapain kalian kemar dia apa dia yang mengganggu itu dia. Iya aku pernah nengok gitu, Mbak. Gitu dia. Iya. Karena diganggu itu dia maksudnya. Ngapain kalian kemari? Misalnya ada apa namanya? Mediumisasi. Masuk kan. Udah begitu dia pakai ancang-ancang gini, kita langsung insting obat ini harimau. Oh gitu, ada tanda-tandanya. Jadi gitu. Apa nyunggu sini ya katanya. Jadi dia jawabnya apa yang kita kasih pertanyaan. Oh itu nandakan mediumisasinya. Gitu. Itu namanya dia bukan kemasukan, namanya dia sugesti. Itu sugesti. Makanya kalau orang seperti itu kan sugesti seperti itu, kalau orang dia biasa sugesti itu tadi kalau hidupan orang dia tahan dia tuh lumpur pun jadi dia. Lumpur jaga image. Caranya dari gampang aja. Kan bisiin. Kalau dia tetap berkeras, ambil jari kalau gini depan dia gini kan, gini dong ya. Aduh, lompat orangnya, lompat. Berarti Mbak yang mediumisasi itu konyol semua, Mbak ya? Enggak, masalahnya nih yang mediumisasi ustadz tuh, Mbak. Itu gimana caranya tuh? Makanya itu dia. Banyak kali. Makanya kita kalau ustadz beneran ada mungkin bahkan. Kalau misalnya gini kita bilang tadi, udah. Kalau ada yang nggak terima sama ucapannya, alamat lengkap. Alamat lengkap. Misalnya aku yang kemasukan betul ini kan. Udah mari iya. Kita tahu. Banyak kali nih orang salah kaprah nih, Mbak. Kita ajarin kalau misalnya ada kalian kawan kemasukan tuh udah jangan kalian kerasin, pembisiin aja. Kalau dia tetap melawan sosok di harga diri kan, udah kalian cari telincung. Kalau nggak dapat korek-korek lubang-lubang apa nggak tahu kan, udah taruh hidungnya, udah ya sadar nggak sanggup deh itu. Sanggup tapi kalau jin mana ada jin mana tahu dah bau-bau apa tuh mana tahu dah. Jadi banyak yang udah ini, jadi yang penting udah baca istilahnya itu susah lah Mbak ngomongnya, Mbak takut salah. Iya, jadi kita kasih taunya kayak main-main kan, padahal
seperti itu aja coba. Ya memang benar bah, kalau Ustadz beneran mana mau dia betul ini. Dot makanya bilang dot. Aduh, susah bilang dot. Susah. Jangan bahas itu lah bah, nanti soal banyak tersinggung bah. Oh, iya. Soal banyak kali ustadz nih yang mediumisasi, kadang lucu, kasihan ustadz Kayak beneran itu ya. masalahnya dukun jadi ustad dot. Oh gitu. Nah, dukun yang jadi ustad udah makanya bilang tadi. Jadi Dukun jadi ustadz. ya kita tidak bisa membedakan dukun sama Iya, itu bedanya. ustad karena dukun pun sholat dot. Oh gitu. Makanya kita nggak bisa membedakan. Udah ustad tapi kok kayak dukun. Agan cara ngobatinya kayak gembang atau apa kan. Udah habis itu ada kita tengok dukun tapi kayak ustad pegang tasbih apa. Jadi kita nggak bisa lihat lagi mana yang kebenarannya. Kenapa? Oh Karena gitu. ustad pun sholat, dukun pun sholat. Nah, kan beda udah gitu kan segini jelas sekarang dukunnya sekarang udah naik jabatan dia sebagai ustad. Udah. Itu tadi itu dah jadi rusak ustad tadi. Dan itu dukun semua dasarnya dukun. Bukan ustad. Iya jelas kalau misalnya ada yang itu gak terima datang mari. Datang mari anak masalah. Aduh ya Allah. Jadi kita nggak berani kita yang apa kan yang lebih itu yang jelas dukun yang udah nyampe ustad dia gitu. Iya jelas karena kalau ustad nggak seperti itu. Ya ustadz yang beneran tuh kayak mana sih mbah? Dot nggak usah yang tingkat tinggi lah kita katakan. Nggak usah yang tingkat sampai yang Syekh nggak usah ya. nggak usah tingkat istilahnya yang guru-guru santri lah, kita bilang ustad di kampung aja lah. Kampung ustad pengajian aja lah. Pengajian. Bilang, Pak, kita boleh nanya Pak tentang ini. Dia pun takut dan ngomongnya. Kenapa? Karena tak paham tentang seperti itu, paham gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang seperti itu jelas dukun udah jelas dukun nyamar jadi ustad. Yaudah lah mbah, jangan bahas itu mah, nanti banyak pula yang tersinggung bahkan. Kita kan bukan nyindir orang, kita kan ngomong beda dukun sama ustad kan. Oh iya ini bukan. Jadi kalau ada yang tersinggung, ya apa yang tersinggung apanya? Iya. Kita nggak ada nyindir, kita bukan mama kedian kita. Kita bapak utanan nih kan. Kita bapak utan ya. Udah teman-teman, kami nggak mau bahas itu lagi. Jadi kita udah mulai nih. Mau apa ini tah? Supaya teman-teman, kami nggak mau nyinggung ya, cuman bedain aja mana ustaz beneran mana enggak. Pengen paham juga. Karena dukun sekarang pun udah jadi ustaz ya. jadi kalian harus membedakan juga dukun asli sama dukun palsu kayak mana. Dukun asli, dukun palsu kayak mana? Nanti bilang pula awak dukun asli. Awak. Tapi itu nggak usah kita bahas. Nah, kita nggak mau cari siapa yang benar, siapa yang salah. Oke. Aduh. Cuman udah share teman-teman, share biar supaya kalian lihat nih. Oke teman-teman, jadi kata Mbak Sire sesuai dengan judul mau wujudkan benda gaib. Jadi kita nggak usah bahas itu lagi, nanti banyak tersinggung. Nggak usah. Tapi kalau misalnya ada yang istilahnya yang tersinggung, tolong bantu bela kita lah. Bantu bela. Kita ngasih tahu kebenaran ya Mbak. Biar nak bully nggak terserah kalian lah. Kalian lah tuh yang berpikir ya Mbak ya. Kita nggak pernah kita membahas video orang, nggak pernah. Tapi kalau orang nanya kita jawab, kita kasih yang jelas. Kita katanya bawa nama orang, padahal kita nggak pernah bawa nama orang. Kalau kita sadar kok kita apalah. Kalau nggak ada teman-teman kita yang ada apa-apanya. Gitu. Bahasanya kok dredeg ya Mbak? Nah, dredeg. Tarik napas dulu. Ini tengok di megang kameranya goyang-goyang nih. Apa tuh? Mana? Apa kurang fisiknya tuh, kurang apa duduk. Teman-teman, saya megang kamera, megang lampu teman-teman. Jadi maklum ya teman-teman. Jadi kalian belum pernah nengok benda gaib, cara ngambilnya itu kan belum pernah kan? Wah, ini nanti mau diwujudkan Mbak? Ya, coba itu dulu. Hah? Itu contoh. Itu. Aku duduk. Susah Mbak pegang. Pegang. Tunggu aku taruh lampu dulu Mbak, biar enak. Mbak, duduk aja boleh Mas, soalnya nggak nampak. Digantungnya lampunya juga. Hah? Lampu bisa agak pegang bisa lampu.
Bisa kalau ini. Terang. Enggak, ini mbah, belaga dia cahayanya. Ini. Mana caranya ya? Nah. Oh, situ benar. Boleh mbah, nampak. Bisa. Fokus aja mbah, biarlah yang buruk. Apa nih? Ntar ya saya baca. Fokus aja mbah, biarlah yang buruk biar dihancurkan keburukannya. Fokus perjuangan untuk menolong orang. Makasih Wih, friend, makasih. Makasih sahabat. Itu baru. Makasih sahabat. Makasih. Mm-mm. Sudah banyak nonton? Sudah 90 mbah. Bantu share biar supaya yang lihat tuh bisa belajar. Wah. Jadi 10 menit lagi lah kita panggil jenisnya ya. Dot bilang Mbak Sire Tangsel hadir. Oh, Oke, Tangsel mbah. Tangsel tuh mana sih? Tangsel. Tangerang Selatan kah? Ya. Apa? Itu apa sih? Tangsel bukan Kalimantan ya? Nggak tahu lah mbah. Lagu lo. Itu mau ngapain nih mbah? Persiapan lah. Oh. Biar gak ada dusta di antara kita. Tangerang Selatan bener kan mbah? Ya. Salam lah mbah, bilang mbah dari Anwar mbah. Ya. Oh, salam untuk Anwar, Mas Anwar. Bang Alek juga dateng. Mas Alek, share Mas Alek. Bang Alek udah sombong dia mbah. Nggak mau kabar-kabar dia. Oh. Nggak menengok lagi dia. Kok gitu? Enggak lah, canda-canda. Nengok komenan lu, komenan. Oh. Belum. Hilang-hilang komennya. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita narik benda enggak mes di situ tanah. Oh. Coba tangannya tengok dulu mbak nanti. Wow. Mbak Sirek tukang lawak juga. Ini dia bilang. Aduh. Teman-teman, saya megang kamera, megang lampu redek teman-teman, tak Jadi efek. kita narik nanti gini tuh. Udah. Di sana antar bendanya. Wih. Lewat gitu. Men. Jadi supaya kalian itu dapat ilmunya. Oh, gini rupanya Mbak Sirek cara ngambilnya ya. Kayak mes sunglap, tapi bukan sunglap. Redek belum makan. Makan ya? Enggak, ini ada yang komen bacanya. Dodin apa redek? Redek belum makan, kata Bang Alek. Oh. Balik enggak? Kenapa enggak tengok video kita lagi? Mbak Sire, ini bapakku. Kalau penarikan prosesnya cepat, dapat banyak itu ngerampok apa dikasih Mbak kira-kira? Berarti bapaknya jago nih Mbak. Enak nih. Apa tadi? Lupa udah hilang lagi Mbak. Jadi bapakku katanya suka narik, tapi banyak benda-bendanya. Dia ngerampok apa dikasih? Aduh. Prosesnya cepat ya. Bah, itu suara anjingnya gejek kali, Mbah. Ada yang itu. Udah banyak nonton. Banyak nonton, udah. 93, Mbah. Udah siap-siap lah ya. Oke. Nampak kan? Nampak. Tangannya tengok, Mbah, nanti sangka orang. Susah saya megang ini, Mbah. Nah, nih. Oh, oke. Oh. Teman-teman, saya dredeg, Mbah. Fokus jangan gangguin goyang, Dot. Nanti kira orang nanti kita apa? Main. Ya, udah konsen dong. Oke, konsen. Kalau jelas kan? Nampak. Ada orang, Mbah. Apa? Itu, coba tengok dulu, Mbah. Gangguin kita kah? Ada bapak tadi, suara bapak-bapak. Hah? Nggak masalah tuh. Nggak salah? Nggak masalah. Kenapa sini kan? Nampak, Mbah?
Bagus sudah kan? Iya iya ya Mbah. Lewat. Sana lagi dah. Sini pokok sini dia lewat sini. Dot. Tak dapat. Kencang. Aduh, aku kok dredeg Mbah. Kencang. Kenapa harus ngedek Dot? Aduh Dot. Betul Dot. Jadi Iya 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 iya. sedap jadinya. Iya iya benar, serius nih. Serius Mbah. Hup, sep sep. Oh, udah Mbah, dah serius Mbah, serius serius. Dah serius Mbah, serius. Coba yel-yel dulu Mbah biar semangat orang nih Mbah. Aduh. Bangun belajar share. Oh, itu yel-yelnya teman-teman. Kan lewat lagi ke sana lagi dia Dot. Dia macam dia lintas di Dot. Tapi nggak nampak saya Mbah. Orang dia belum wujud. Oh gitu. Cuman coba tegak betul gini ditaruh gini bisa di gini jangan goyang-goyang. Nggak bisa Mbah, dredeg. Kedak. Pusing jadi ya. Kan udah lewat lagi dah. Dapat nih. Hah? Udah dapat. Mana bendanya? Tengok ini. Nggak nampak Mbah. Tengok dapat. Nggak nampak di kamera, nggak nampak. Kenapa? Nggak nampak Mbah. Nah, karena ini belum kita kunci kayak semua sejati. Oh gitu. Oh. Main ya, Dot. Main. Terlepas lagi kita main. Waduh. Dek nih. Aduh. Jadi kok lemas sekali muka pucat makan ini. Takut Mbah. Takut apa takut bola ini. Susah jadi ini. Enggak semangat nih Mbah, semangat. Lucon. Enggak serius nih, serius Mbah, serius. Lucon. Iya. Dapat Mbah. Nyambar dia. Apa tuh Mbah? Apa Mbah? Mbah coba ujian Mbah. Aduh, dredeg aku Mbah. Apa tuh Mbah? Aduh, dredeg. Apa ya? Apa tuh Mbah? Mantap, Bang. Mantap. Dot, nggak bisa Dot. Apa nggak bisa lama-lama Dot? Gawat Dot. Kenapa? Nggak bisa lama-lama Dot. Kenapa? Lama-lama Dot. Agak panas Dot. Berapa? Bentar dulu Mbah. Kameranya ngeblur. Ada. Nih teman-teman, biar kalian lihat nih. Orang ini pengen lihat Mbah. Mau dibalikin lagi? Panas teman-teman kata Mbak Sire. Susah saya megang kamera, megang lampu, susah. Ini Dot, pening kali pun ah. Susah Mbak. Lampu aja. Iya. Ada nih, dah. Nggak nampak Mbak, ntar Mbak. Nih. Tengok dari karatnya berarti ini udah banyak orang korban berarti dia nih. Banyak korban dia. Di zaman-zaman dulu lah nih ya. Tapi ini dipegang orang juga nih Dot. Ya. Dipegang orang juga, ada yang ngurus juga ini. Bah. Sampai udah pernah makan darah Dot. Kita harus pulang Dot, abis ini Dot. Bulangnya ini kayak mana? Gaib juga?
Masa cepet kali Mbak? Coba tengok dulu Mbak, sejarahnya itu apa? Ditengokkan, coba dijelasin juga. Itu sejarah siapa dulu yang megang atau apakah? Kami cuma berdua bro, nggak bisa saya megang HP, megang kamera. Salah aja ya kan? Mbak Sirek lagi konsentrasi tuh. Saya diam aja ya. Mbak, Mbak, suara apa tuh? Kuek kuek gitu Mbak. Iya iya iya. Wangsen lagi. Iya iya iya. Maaf Mbak. Maaf. Aduh ya Allah salah. Ini kok dijual laku nggak ya? Mana tahu Mbak. Teman-teman kita coba tanya sama kameramen. Mbak, tanya sama kameramen. Tanya sama penonton ada yang mau maharin nggak gitu Mbak? Jangan, Hah? jangan. Nggak boleh? Cantik kali ya. Apa tuh Mbak? Hmm. Kok ada Kilo-kilo ya. kilo-kilo Mbak? Hmm. Ini teman-teman ya, saya deketin nih. Kayak mana? Udah biru hijau merah dia. Kan? Bah, kayak mana udah ditengok kan dari mana sejarahnya siapa yang megang dulu? Nah teman-teman saya diam dulu ya. Iya iya. Mau diapain Mbak? Iya iya iya. Iya. Berapa Mbak? Ya, supaya kita tahu jawabannya. Oh gitu. Iyalah. Oh digituin? Oh gitu. Tahu dia melawan dia. Melawan ya Mbak? Nggak mau kasih tahu dia. Nggak mau ngasih tahu dia? Oh, Oh jinnya kuat berarti ini Mbak. Itu kalau orang-orang YouTube ngomongnya kodam Mbak. Saya nggak ngerti lah kodam apa kodam. oh, ini Apa Mbak? Coba ceritain Mbak, deketin Mbak suaranya biar dengar suaranya Mbak. salah satu senjata daerah Don, tapi yang jelas bukan Jawa Don. Oh berkeringet Mbak, Sirek berkeringet Mbak. Ringan. Gimana Mbak? Ini salah satu senjata, tapi bukan senjata pembunuh apa dari Majapahit atau apa. Ini senjata dari Sumatera Selatan. Padang lah Padang. Adalah Pada selatan mana tuh? Lembang. Ini Mbak Sirek lagi menanyakan dari mana ini, siapa yang megang dulu, nah gitu-gitulah teman-teman.
Ini kami posisi berdua ya teman-teman ya. Dia tidak gak mau jawab Dot. Gak mau jawaban dah. Gak mau jawabannya. Jadi ini kita apa ya Dot? Kita tinggalkan aja Dot. Tinggalin. Tinggalkan aja Dot. Karena makin lama makin agak ini sedikit Dot. Makin agak bahaya. Agak bahaya dia nanti takut terbawa ke rumah pula kan. Oh iya betul Mbak. Lampunya pakai kaki. Gimana caranya mereka pakai kaki? Apa? Enggak Mbak. Aku baca komen Mbak, fokus saja. Apa nggak bisa fokus kalau aku bicara Mbak? Bisa. Diam aja aku Mbak. Aduh. Kenapa nggak bisa konsen Dot? Baik kali ya yang komen. yang komentar saat kali. Aduh. Melawan ya Mbak. Tuh teman-teman, nggak nengok kalian terbang tadi. Mbak Siret main golop ya. Gak ada akal kalian ya. Gak ada akal kalian. Gak konsen. Aduh, ada yang komen Mbak. Mbak Siret itu main golop ya. Aduh ya Allah. Gilik kan. Mana Mbak? Tuh akibat kalian tuh. Kok nggak ditangkap ini Mbak? Hah? Inilah akibat yang komen-komen nih. Jadi gak fokus Mbak Sirek kan? Mana lampu mana lampu? Terbang dia kan bangsat lah. Terbang teman-teman. Mas cari lah Mbak, nanti kenain kita Mbak. Enggak, masalahnya mau ngambil yang intan-intan itu. Aduh sial kali. Ini nih yang komen nih. Aduh hilang cuman caranya yang tarik lagi lah Mbak. Pakai lampu Mbak. Nih ya kalian nih kan. Terbang dia kan. Dia kalau silap kita sedikit langsung terbang gitu ya Mbak? Iya. Ya Mbak? Udah nggak ada pulang gaib dah. Gaib lah. Aduh enggak. Ucitut itunya juga. Apa tuh? Yang mata-mata tadi. Kita cari dulu Mbak, sayang Mbak. Mau cek apa nih? Ini yang komen jajat kali Mbak, sangkanya main golop. kok silap gitu bisa terbang gitu Mbak? Yang colok lah dia. Colok. Dapetin dulu. Apa? Udah stop dulu. Ini lagi banyak yang nonton nih Mbak. Aduh aku. Ini Mas Rek udah merajuk nih gara-gara kalian nih bangsat kali ini. Aduh. Tadi kita ambil tadi itu intan itu kan banyak.
kan kita bisa bagi-bagi. Itu tujuan tadi. Kok Mbah main-mainin gini-gini tadi? Maksudnya itu suruh ambil yang punya, maksudnya ngambil kan begitu diambil karena pegangin itu, jadi kita ambil bendanya itunya tinggal layarnya pergi semua. Itu banyak tadi. Udah kalau kita bagi-bagi kan lumayan untuk pakai untuk apa? Mainan kalung kan. Cantik. Ini gara-gara komennya enggak kamu komennya gara-gara jadi gak buyar semua itu Mbah. Ingat gini. Jadi gimana coba Mbah? Besok-besok tarik lagi mari dah selesai. Salahnya itu yang matanya itu cantik Don. Matanya ya. Matanya cantik tuh. Kita nggak mau minum Mbah. Ada orang sakti mana minum-minum. Alah, orang sakti gak minum-minum. Minum. Tengok, coba tengok kamera Mbah. Orang ini suka kalian nengok Mbah Sirek nih. Nih muka Mbah Sirek kekecewaan nih gara-gara kalian nih komen ini nggak ada akal nih. Macam main golok mbek. Kedua teleri itu mencolot bang. Dia mau ngambil itu matanya itu kan lumayan kita bagi-bagi kita untuk pakai pakaian apa kan kalungan cantik kan. Aduh, udah 1 jam juga kita live streaming Mbah. Udah 110 orang Mbah. Yang komen banyak kali Mbah itu yang like Mbah. Like paling banyak komen kita baru ini Mbah. Mbah, capek masih? Suntuk karena kau omel aja. Enggak konsen dirinya awak pikir enggak gini tapi mencolot sendiri awak. Aduh. Mana juga. Coba tukang shooting tukang lucu kan. Jadi Aduh, aku salah lagi weh, marah Mbah Sirek weh sama aku. enggak marah, kita enggak pernah marah. Mbah, Kirain tadi ngomongin awak, rupanya ngomong kue. Begitu ngomongin enggak ngomongin Mbah Sirek. pakai sawatin apa golok apa? Katanya kan Mbah Sirek gini-gini tuh. Apa tuh yang kayak tadi tuh? Mbah Sirek main golok apa coba katanya. Aku bacanya ketawa Mbah. Lihat dia mencolot. Aduh. Iyalah mak Mbah. Enak ya. Kok enggak kita ke sana bentar Mbah. Keliling-keliling. Soalnya Nengok nanti yuk. nengan tuh. Oke. Siapa takut? Supaya kalian putar poin. Oke teman-teman, jadi aku diam aja. Biar puas kalian, aku ikutin lah kalian ya. Kalian mau nengok antu kan? Yang kita tunjukin antu. Nah. Kalian tahu nengok antu yang sih. Mas Denny hadir. Udah telat Mas Den. Udah 1 jam kita live Mas. Mana Mbak ini? Tempat apa sih? Hah? Mbak Biasa sini banyak antu. Antu sudah cewek, rupanya nggak ada. Antum cendawan cewek. Ada lari mungkin dengan suara kita. Lapang. Mbak aku kok kalau ngomong sambil ketawa ya Mbak. Gimana tuh Mbak? Apa harus dirukiah Mbak? Itu dari tadi bunyi ayam Mbak. Jalan mana nih kita? Hah? Mana jalan ini? Jalan. Mana jalannya? Mbak jangan aku lah Mbak di belakang, aku di depan. takut coy. Kita bukan saya di belakang pula mana berani. Mana udah kita Dot? Hah? Udah malam Dot? Udahlah Mbak. Udah malam ya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video kita. Bantu share-nya. Habis itu ambil pelajarannya. Sudah malam ini kita memang untuk malam lucu-lucuan. Malam lucu-lucuan, tapi kalian harus ambil pelajarannya. Udah. Intinya jangan satu video untuk lucu-lucuan, habis itu video yang lain-lain kalian anggap lucu, jangan. Tuh. Itu harus kalian bisa ambil pelajarannya. Kenapa? Dia bilang ini bonus untuk kalian supaya
tahu cara narik benda atau apa, tapi kita fokusnya bukan ke situ. Ini supaya kalian tuh dapat pelajaran aja, dapat pelajaran. Tapi kita intinya nolong orang sakit. Jadi Mbah tadi siang Mbah bilang mau buka pengobatan gratis. Itu Jadi, coba Mbah kasih tahu Mbah. kalau misalnya mau belajar, mau datang, bolehlah datang rumah tanpa bayar. Tuh Boleh teman-teman. datang ke rumah. Pokoknya yang sakit kita ajarin obatnya, yang ngantar kita ajarin supaya orang tuh pulang bawa ilmu. Oke. Itu bayar nggak Mbah? Nah bayar, tempat makan bawa sendiri. Oke. Jadi pesan kata Ya pesan kata sekali lagi terima kasih doanya, udah gitu ikutin terus video-video kita, udah gitu bantu share supaya orang tadi lebih paham lagi. Kita apa adanya, tapi kita buat bukan kadang-kadang. Nah jadi yel-yelnya Mbah. Yel-yelnya Mbah. bangun-bangun, belajar-belajar, share-share. Jadi yang tidur bangunin, nonton video, belajar, udah gitu share. Jadi kalian harus ambil ilmunya di sini. Dia dapat ilmu. Oke. Kalian belajar dulu ilmunya, pasti kalian nikmat rasanya. Jangan kalian nggak belajar, sayang nonton aja kok nggak belajar. Oke ya Mbah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.